Om Swastiastu, Semeton Ngacuh. Assalamualaikum. Berada. Salam sehat, salam sejahtera. Oke, jumpa lagi masih di channel kesayangan kita. Ngacuh, ngobrol asal cuma untuk hiburan. Kami dari keluarga kecil bahagia Ngacuh Official mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin jika kalau ada kesalahan yang kami perbuat sengaja tidak sengaja. Tolong dimaafin. Kalau tidak ada salah, tolong disalah-salahin. Tetap ngacuh. Oke, teman-teman yang beridul fitri, Assalamualaikum. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan dosa-dosa saya. Kalau ada salah-salah. Saya banyak sekali salah ini. Salah ini tag sudah berapa kali hari ini nih? Orang yang nonton itu cuma tahu hasilnya. Hasilnya aja. Mereka tidak tahu bagaimana. Bahkan baju saya dan tertukar dengan Aji, ya nggak ada yang tahu nih. Sebenarnya saya loh yang sudah mesen peci, dia yang pakai. Oke, hari ini khusus liburan Idul Fitri, masih dalam suasana lebaran. Masih suasana. Walaupun kita telat. Ini ngaret sekali kita syutingnya. Maafkan. Ada beberapa hal yang mungkin kita akan ngacuhkan fenomena-fenomena netizen yang sedang merayakan atau menyambut Idul Fitri tahun ini. Serba-serbi lebaran. Serba-serbi takbiran. Di Bali dan di Indonesia. Bagaimana toleransi antar umat beragama yang ada di Bali khususnya. Benar. Itu harus kita jaga. Itu yang harus kita. Oke, kita mulai yang pertama, Ji. Oke. Ji Loaders, ganteng soalnya. Udah ngantenyan gue Ji tadi. Ada di para gol di kene lah. Jawa tulan sih ya. Udah Marco. Oke, kita ngacuhkan yang pertama. Yang pertama ini dari Ting Cerut. Dari orang apa ngapain ini, Ji? Kalau ini sih ini adalah anak-anak yang bukan tradisi, kebiasaan mereka ngabuburit kan. Kebiasaan mereka menuju hari kemenangan. Mereka menyambut berbuka puasa kayaknya. Ya, dan menyambut hari raya lebaran nih, kayak ending nih, akhir-akhir menuju lebaran. Para pemuda truna-truna yang tidak punya gawe ini daripada rebahan, mereka membuat petasan tanah. Petasan yang dibor di dalam tanah. Ngabong gohan. Bahasa mana itu ya? Bahasa Sunda kayaknya. Bahasa Sunda kayaknya itu ya. Mereka kira-kira kuburan, ternyata petasan. Ini ada yang komen dari kira-kira dari kukira kuburan. Kukira kuburan. Ternyata petasan. Kirain kuburan. Mereka bermain petasan untuk menyambut hari kemenangan. Indonesia dilawan. Ini Rusianya kayaknya. Tapi kerennya daripada membuat hal-hal yang daripada gabut ya. Cuman hati-hati ya, karena itu kan menggunakan bahan peledak kayak apa ya? Dipakai ya? Kayak karbit ya. Itu tanahnya menggejeran nih loh. Bisa lihat sebentar lagi nih jedur gitu tanah nih. Efek ledakannya itu keras. Ya, itu bahaya tuh sebenarnya. Cuman ya begitulah keseruan yang bisa kita lihat di villager di daerah. Kalau dulu zaman saya kita pakai bambu dulu. Bambu ya. Bambu petung. Saya paling ingat dulu itu cuma pakai botol aja. Nah, itu yang saya pernah pakai. Lain di dunia kita lain Saya dunia gaib. Sudah modern. pakai bambu masih tradisional. Bambu petung dia dulu ya. Ogoh-ogohan biasanya kita kalau gitu. Dan ini ternyata tradisi melom-loman ya. Kalau lom kan bahasa Bali ya. Lom-loman ini ternyata ada juga. Kalau di sini di tempat saya namanya mau kepluk-keplugan. Lom dan kepluk-keplukan. Ini keren. Kita lanjutkan kegabutan netizen. Ini ini selain ngelom-loman, ini juga ada mbak-mbak yang jangan lupa nukar uang buat saudara-saudara di kampung halaman. Nah, ini untuk daher ke anak-anak. Ini menuju Idul Fitri. Oleh-oleh lah. Amplop ya. Salam tempel ya, salam tempel untuk anak-anak yang mungkin kaum jomblo belum menikah masih dapat ini kayaknya. Masih dapat menukar uang musim lebaran. Musim lebaran. Ini ada di mana nih? Jakarta aja ya? Di luar kayak di luar ya, di luar Bali lah yang jelas ini. Mungkin di Bali juga ada, cuman kita nggak tahu kayaknya. Mungkin. Berarti ini semacam menukarkan uang 100 ribuan menjadi pecahan puluhan ya, biar gampang dibagi untuk para sanak saudara. Siapa yang sudah dapat ini amplop salam tempel bagi-bagi? Saya nggak dapat. Saya harusnya ngasih malahan ini. Saya nggak bekal, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, ini sangat berguna. Harus ini legal ya, maksudnya
tradisi yang sudah biasa kayaknya ya. Karena sudah biasa sih. Sudah tiap tahun. Dari Gimana? Ngomong-ngomong di mana mereka dapat uang ya kecil itu berarti ya? Dia nukar ke bank dong. Ke bank berarti ya. Jadi ya nukar, orang lain nukar ke dia ya, gitu. Karena mungkin kalau mau ke bank antrenya mungkin lama ya, gitu. Dan mending keburu mau mudik itu jadinya benar-benar mending di sini aja. jalan Tapi lebih cepat gitu. Enggak bahaya tuh ya uang tapi di pinggir jalan. Tapi jasa gitu. penukarannya ini kalau kita nukar uang 1 juta, ya. kita cuma dapat 900. Oh iya iyalah, orang nyari bati lah gitu ya. Daripada kamu berdiri 1 jam di bank. Ya, ini cuma dari atas mobil bisa saya nukar uang 1 juta dikasih 900 ya, kan. Sih. 10% ini. Ya, hitung-hitung beramal juga untuk hari raya kan gitu. Oke, next. Mungkin ada rencana mau jadi itu. Jadi apa Pak? Jadi TKW? Enggak, jadi uang. Maksudnya saya dijual jadi uang. Diuang kan. Nah ini kembali ke tradisi melom-loman ini. Dari info dari Munafi Tabanan ini. Kemenangan berikut tradisi lebaran di berbagai daerah di Indonesia. Ya, Wah nih keselip nih harusnya nih berita yang tadi duluan ya. Benar. Ini ada di Tumbilotohe. Di Gorontalo. Namanya Tumbilotohe. Itu ngapain tuh? Nah, itu warga Gorontalo akan memasang lampu minyak di depan rumahnya dengan jumlah lampu yang terpasang disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Oh, berarti 10 kalau orang, satu kakak itu berapa ada anggota keluarga sana satu kakak 10. Ya. Mereka akan menyalakan 10 suntir lah. Suntir gitu. Ya, kalau yang jomblo? Kalau yang jomblo ya 1 dah. Oke. Jomblo kan sendiri. Oh iya benar. Kasihan berarti. Bakar jagung di Bengkulu. Masyarakat Sulawesi di Bengkulu. Bakar gunung. Serawai. Bacaan apa sih? Bakar gunung. Kita perlu kacanya perlu didoa. Nih perlu THR untuk membeli kaca baru saya nih. Bakar gunung di daerah Bengkulu ini. Jagung, masyarakat Serawai di Bengkulu akan bakar batok kelapa yang sudah disusun menjulang seperti tusuk sate yang dilakukan saat malam hari raya Idul Fitri. Oh, orang kayak gini ya. Hari raya Idul Fitrinya bukan H-1 Idul Fitri. Oh, hari rayanya. Pas hari raya Idul Fitri. Hari raya malamnya berarti. Ya, kalau kita di Bali ada tradisi melinting namanya kalau pas hari raya Galungan. Oh iya. Kalau kita tidak nemu Purnamo, kita akan menyalakan melinting itu sore hari pas hari raya Galungannya. Mungkin itu sama. Siap. Oke. Kalau di Jamaika melinting juga ada, Ji. Ada marijuana dia. Terus ini daerah di Yogyakarta ada namanya Grebeg Syawal. Merupakan ritual yang dilakukan oleh 1 Syawal. Pada 1 Syawal dengan membawa gunungan lanang ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Oh ini kayaknya yang dibagi-bagi itu ya direbut-rebutkan itu ya. Berarti ini menuju gini juga ya berarti ya menuju Idul Fitri juga. Ya menuju Idul Fitri kan ya. Oke. Ini sebuah ritual menjelang tahun baru Islam ya. Mereka melakukan Grebeg Syawal untuk masyarakat yang ada di Yogyakarta. Selamat merayakan Idul Fitri buat teman-teman di Yogyakarta. Tetap dijaga, dilestarikan tradisinya jangan sampai bubar, buyar. Harus karena kita jaga. Sampai itu kan cuman mereka yang istimewa sama Aceh kan. DIY. Terus untuk di Sumatera Barat ada namanya tradisi raki ke hulu. Raki ini merupakan tradisi anak di Nagari Mininjau, Kecamatan Tunjung Raya, Kabupaten Agam, membuat raki atau rakit bambu yang dihias dengan lampu obor lampion sehingga terlihat indah di perairan dan mereka di Mejukungan ya di sungai lah, di danau atau apa. Mereka artinya merayakan berarti unik-unik sekali ya. Maksudnya di setiap daerah umat muslim punya keunikan tersendiri ya, punya kearifan lokal sendiri mereka. Terus kalau di Maluku ada pukul sapu. Tradisi ini bertujuan merekatkan persaudaraan 2 desa dengan mempertemukan 2 kelompok pemuda dari desa Mamala dan Morela yang akan saling mengumpul dengan sapu. Morela. Kalau dia mau, kalau tidak mau tidak rela. Pasti mau mereka karena itu sudah tradisi. Mungkin kalau di Bali kita punya juga yang ada di mana ya, Karangsam tuh kalau nggak salah ya, yang geret-geret gitu ya. Perang pandan juga ada, perang api juga. Nanti kita bahas ada next tradisi-tradisi yang ada di Bali. Nanti kita ini ini umat muslim yang berdasarkan daerah masing-masing ya berarti ya. Benar. Mereka tetap menjaga ininya. Mencampur adukkan agama dan tradisinya masih kental sekali gitu. Pokoknya orang sana. Nah, merakit karbit. Pilihannya. Meriam karbit Pontianak. Oh, ini yang sama seperti yang kita lom-loman itu tadi. Warga yang tinggal di sekitar tepi Sungai Kapuas akan membuat meriam karbit berukuran besar yang nantinya akan dinyalakan pada saat malam takbiran. Wow, ini seru kayak ogoh-ogohan nih.
Gede-gede sekali, malah ini pakai apa, dipakai drum ya kayaknya itu. Kayaknya pakai drum deh. Drum bekas ini dia, bekas aspal tuh kayak wah luar biasa. Obornya segitu memang kan mungkin gedean tuh. Benar. Enggak pakai penutup kuping tuh enggak apa-apa itu. Harus pakai dong. Pecah nih. Oh iya pecah nanti. Terus ada, di Madura ada namanya Telasan Topak. Telasan Topak. Nah, Telasan Topak ini yaitu lebaran ketupat dilaksanakan pada hari ke-7 setelah hari raya Idul Fitri dengan makan ketupat bersama-sama. Artinya H+7 setelah lebaran mereka melaksanakan tradisi Telasan Topak. Benar. 7 hari setelah lebaran. Ada yang sering mereka sebut dengan lebaran ketupat. Lebaran ketupat ya. Lebaran keduanya istilahnya gitu ya. Terus kita beralih ke timur lagi. NTB. Ke NTB itu ada Bakar Ilu Sanggari. Ya, warga yang akan membuat lentera yang terbuat dari bambu dan dililit minyak biji jarak untuk dibakar dan akan dipasang di sekitar rumah. Hampir sama kayak yang pertama tadi ya, bikin obor-oboran. Mungkin gitu. Inilah pertanda terbitnya cahaya keterangan, maksudnya lembaran baru setelah yang berpuasa kan gitu. Ya, mungkin itu filosofinya mungkin. Menahan ego untuk dalam berpuasa kemarin gitu. Lanjut lagi dikit nih kayaknya. Masih ada lagi satu. Terus ini di Sulawesi Utara, Binarundak, Sulawesi Utara merupakan tradisi makan nasi jaha dalam bambu yang akan dibakar menggunakan serabut kelapa. Ini kayaknya kalau metamusan ya, nasi metamus ya. Waduh itu nah. Bener. Yang sih tenden itu. Tapi seru kayak ini dalam bambu pasti ada tekstur rasa bambu yang ini ya. Benar. Yang kayak bambunya yang bambu pasti bambunya berbeda khusus kayaknya ya. Ya itulah tradisi-tradisi menyambut hari raya Idul Fitri di semua daerah di Indonesia dan yang sangat beragam. Nah itulah Bhinneka Tunggal Ika. Masih banyak lagi yang belum kita. Nah yang belum kita sempat cari karena saya kemarin sibuk bikin ketupat dan opor. Saya sibuk ke rumah tetangga juga silaturahmi. Makan. Anda itu makan aja hitungan Anda. Saya kok nggak diajak? Anda kan sudah. Anda tidak undang saya loh. Oh iya. Ya saya juga ini telat syuting karena habis open house dalam artian bongkar rumah. Nguli. Bukan dalam artian Idul Fitri, bongkar rumah nguli. Bongkar rumah sendiri. Bukan rumah sendiri. Bukan rumah tetangga nanti pas buka. Wah itu bahaya gitu. Enggak, kita harus menjaga rumah orang lah gitu. Oke, next. Nih menyambut Lebaran dan Idul Fitri, apakah yang ada lagi semarak Idul Fitrinya, semarak menyambut Lebaran? Nah ini dari Bang Cisan. Ini dari Ting Tong Ting Cisan 54. Balon udara tanpa awak bawa petasan seberat 300 kg. Nah ini apakah tidak berbahaya ini ya? Waduh. Nah ini kan takutnya petasannya ini kan ada yang jatuh nih. Kita jatuhnya ke rumah orang nggak takut kebakaran ya? Ini cukup berbahaya ya kalau bisa kita lihat. Cuman ya nggak tahu nih apakah ini sudah menjadi tradisi atau bagaimana gitu. Tapi seru sih kayaknya ada kayak seperti kembang api. Cuman 300 kg petasan loh. Terus ini ada yang komen Pak Yan. Ada yang komen. Apa tuh? Kok Pak Yan? Bener Pak Yan kan? Oh gitu. Iya, ini Pak Yan Muhammad dari Jahan Bek 1234. Polsek Natu Ketar-Ketir. Wah. Polsek Natu. Natu nih United Nation. Wah, seru sih. Wah, ini kalau dibawa perang ke Rusia kayak Indonesia bakalan luar biasa ini. Kalah nuklirnya bisa nih. Siap gitu. Ya apalah itu. Ya begitulah. Ini udah keseruan mereka menyambut Lebaran Idul Fitri ya. Idul Fitri yang tadi ada lom-loman ini dia membawa balon udara petasan gitu. Wah, cukup ngeri sedap sih ya. Tapi ya unik tapi agak berbahaya sih. Bahaya sih sepertinya nih karena tapi kalau sudah menjadi tradisi ya. Ya bagaimanapun juga ya diingatkan untuk berhati-hati aja. Berhati-hati saling melihatlah kondisi gitu. Nah, ini ada info dari Jabodetabek dan info Depok. Ini adalah malam takbiran yang berlangsung di Jakarta International Stadium JIS Jakarta Utara pada hari apa tuh kemarin tuh 2 ya kayaknya tanggal 2 kemarin gitu. Ini suasana sudah sangat ramai. Banyak orang yang sudah berkumpul untuk merayakan takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan seru sekali, ini adalah Idul Fitri pertama setelah Covid yang sangat bisa lebih terbuka. Semua orang boleh keluar nih kayaknya. Ini yang gebuk ini siapa nih? Ya, kayaknya mereka orang penting kayak itu. Wah, beginilah keramaiannya dan keseruannya. Kayaknya gimana Aji kemarin gimana? Ikut malam takbiran menjaga keamanan dan situasi? Saya ikut kemarin. Ikut dari rumah tapi mantau aja. Benar, saya juga. Sehingga besu macet di Laila gitu. Nah,
Selain di Jakarta, kita ada di Sumber Sewu Muncar Banyuwangi. Wah, itu sound sistemnya 1 truk. Wah, untuk menyambut malam takbiran gitu. Wow, luar biasa. Begitulah antusias warga muslim yang akan menyambut memeriahkan malam takbiran. Wih, keren. Corong balik konser. Wih, itu soundnya Pak Yan 1 truk. Jangan listrik nah. Berkebak. Kudung beli pulsa genset kayak gitu. Keren. Ya, semoga tetap aman. Semua tetap aman, yang tidak ada apapun menghalangi. Nah, ini juga mungkin ini dari mana nih? Enggak jelas nih. Oh, sama yang kayak tadi Sumber Sewu ya. Sumber Sewu juga ya. Wah, madu orangnya ini semakin sore semakin ramai kayaknya. Semakin ramai. Dia ada yang nanya mulai jam biru min. Wah, ini luar kayaknya biasa. Sudah mau persiapan mereka. Ya. Wih, sampai segitunya orang. Oh, ini orang tumben keluar kan semua, tumben merayakan kemenangannya, benar-benar menang nih kayaknya sekarang gitu. Sudah mulai terbuka lah semua gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kok ada ogoh-ogoh nih? Nah, ini ada ogoh-ogoh. Di mana ini? Di Banyuwangi kayaknya. Di Banyuwangi nih. Banyuwangi. Ogoh-ogoh ini sakral dong. Loh ya, kami Hindu juga beli. Oh, ya ini mereka memeriahkan malam takbiran dengan juga membawa ogoh-ogoh. Alkulturasi budayanya nih luar biasa ini. Ini keren sekali, ada ogoh-ogohnya, ada sound system untuk selawat-selawat. Wah, keren. Wah, ini bakalan seru nih, sayangnya jauh ya, kita nggak tahu nih, nggak bisa nonton nih jadinya nih. Bagaimana kombinasi antara ogoh-ogoh dan malam takbiran? Wah, kayaknya di Bali kemarin juga banyak ya? Banyak. Nah, ini yang sedang viral kemarin berseliweran di media sosial. Kolaborasi malam takbiran umat agama Islam dan agama Hindu. Di mana nih, Ji? Ini di Kampung Islam Kepon. Di sini bisa kita lihat bahwa toleransi antara umat Hindu dengan umat Islam yang berada di Bali saling mendukung, saling bisa menjaga keharmonisan, tradisi, keharmonisan mereka. Itu yang baru kita lestarikan terus. Itu keren banget nih malam takbiran saling menghormati juga. Saling menghormati, saling mendukung. Wah. Dua budaya ini kita bisa jadi satu ya. Dikolaborasikan menjadi satu. Bali memang oke. Ini ada yang komen, wah oke dong. Makanya main ke Bali dong. Di Bali ini ayo yang luar Bali. Wah keren. Apakah ada kelanjutannya lagi nih selain yang kita lihat? Oh masih ada di Punapik Gianyar juga. Sedang berlangsung malam takbiran seputar eks Pelabuhan Buleleng. Oh di Buleleng kemarin menggunakan jalan yang akan melintas harus hati-hati. Wah ramai ini bawa gerobak atau kendaraan nih kayaknya. Mereka beriringan dengan beduknya. Tolong hati-hati yang berbawa kendaraan bermotor. Wah ini seru nih. Tetap mereka. Bagaimana kalian yang kemarin yang masih mudik, mengikuti takbiran? Wah itu keren pasti ya. Pasti sudah lama menunggu momen-momen takbiran seperti ini ya dong, karena ini merupakan tradisi H-1 menjelang hari kemenangan ya menuju Idul Fitri besoknya, menuju tahun baru gitu ya. Wah ini toleransi Kampung Islam Kepon juga. Ini juga yang di kampung kemarin tuh ya, yang di Kampung Kepon ya. Takbiran Kampung Islam Kepon ya. Ini wah ramai sekali, ada yang bawa obor. Ganjur semakin menjaga keamanan kelancaran. Ya, pasti harus tetap kita jaga. Luar biasa teman-teman kita di Kepon. Nah ini yang ada sedikit ya mungkin ya kurang beginilah yang namanya jiwa muda mungkin atau kurang toleransi. Teman kita yang satu ini ugal-ugalan pemotor menerobos takbir keliling. Wah ini ya mohon mengertilah, ini kan tidak terjadi setiap hari lah ya gitu. Harusnya kamu mengerti bahwa sedang menjadi ada konvoi seperti ini ya jangan ugal-ugalan lah di jalan. Ini ugal-ugalan atau gimana sih orang ini? Ini kayaknya senang mencari masalah. Ya sepertinya gitu. Sih seperti itu. Kalau emang dia kalau emang dia beragama Muslim, beragama Islam sampai melakukan hal seperti ini berarti dia tidak menghargai agamanya sendiri, hari rayanya sendiri gitu. Ataupun umat lain mungkin ya juga jangan seperti ini gitu. Ini ada pantas untuk ini kita tiru karena kita lihat di teman-teman kita di tempat lain sangat menjunjung tinggi toleransi gitu. Sementara ini hanya sekitarnya mungkin kalau dia terburu-buru ya mohon minta izin lah sedikit sementara atau jangan menerobos seperti ini. Sampai menabrak loh mereka. Ini ada yang nabrak lo juga kan ya. Ditabrak. Ya ditabrak lo itu kan nggak sopan ya. Benar. Ya ngomong baik-baik kalau memang ya, sakit kalau memang mau ke rumah sakit atau apa ya di situ juga mereka pasti ada keamanan kan. Benar. Ini jangan ditiru teman-teman ya. Oke lah, daripada kita ruwet ngurusin orang ruwet gitu. Kita next saja untuk melihat lagi
takbiran yang lain. Ini dari Denpasar Cerita. Kampung Islam Kepaon juga masih ini. Wah, viral sekarang di mana-mana sekali teman-teman saudara kita dari semua up ini karena kolaborasi antara Bleganjur dan beduk mereka dan salawatannya luar biasa. Saud menyahut, keren. Semua yang up nih di medsos kalian. Oke, semoga di tempat lain juga tetap bisa. Nah, ini juga toleransi kayak begitu. Keren dari saudara kita yang baru agama Kristiani. Benar. Ini udah ada ucapan, selamat hari raya dari Islam dari apa yang namanya? sedang merayakan dari Idul saudara Fitri. kita yang beragama Nasrani ya. Berkatilah saudara-saudari kami umat mereka mengucapkan Islam selamat hari yang raya. merayakan hari raya Idul Fitri jika kepada teman-teman di 1443 umat muslim semua ini sangat santun sekali ya. Itulah kita, walaupun berbeda agama ya kita tinggal di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman itu harus tetap kita hormati. Benar. Walaupun kumis Anda tinggi, saya jempol ke bawah gitu. Walaupun berbeda kita tetap menjadi satu di Ngaco Official. Gimana sih? Kacau. Lama tidak bertemu gitu nih. Lama tidak bertemu sepertinya ini. Apa lama kita Saya lebih banyak berjemur soalnya sekarang nyari biar kering otaknya berjemur saya. Oke, next. Masih membahas tentang Idul Fitri. Nah, inilah suasana sholat Id yang ada di seputaran Bali ya. Dari Info Denpasar. Ini Info Denpasar nih ada di lapangan Lumintang. Wah, ini ramai sekali umat muslim. Saudara-saudara kita yang merayakan sholat Id ya. Saat teman-teman juga dari pecalang Hindu juga menjaga ketertiban sebagai keamanan adat gitu. Selain petugas dari kepolisian, tentara, itulah TNI. Kita bisa menjadi satu melebur di Bali. Saling menjaga toleransi, wah luar biasa. Saling mengayomi mereka. Saling mengayomi, benar. Saling menjaga toleransi. Nah, yang saya sedihkan di hari raya Idul Fitri kemarin ini ya gitu. Nyari makan susah aja. Bener. Pecel lilit lah tutup Dan sampai itu warmat itu semua tutup. Wajo, warmat warja. Warung Jawa dan warung Madura itu. Mana-mana tutup susah nih. Cari rokok ngecer susah. Nah, itu bagi yang pengecer kan nggak mungkin ke Indomaret ngecer ya. Ngecer satu, teh gelas satu gitu. Oh gitu biasaan ini. Pokoknya mereka pada mudik. Ya tapi begitulah hari raya mereka ini setahun sekali. Silahkan kita harus menghargai. Dan selamat merayakan buat kalian yang pulang mudik ya, hati-hati di jalan. Kayaknya sekarang nih nonton lagi di rumah masing-masing nih di kampung halaman nih kayaknya. Buat Warmad yang sering saya maaf ya. Mohon maaf lahir dan batin. Saya belum ada bekalnya gitu. Mungkin Nagasaki dan Hiroshima hancur karena bom. Mungkin warung Jawa dan warung Madura dihancurkan oleh bon loader. Kumis ke jempe bon. Oke, next. Kita lihat juga suasana persembahyangan kemarin masih ramai dan terkendali. Aman masih. Oh sampai mungkin situasinya sangat ramai jadi posisi ada di pinggir jalan ya. Ya tetap kusyuk sih mereka merayakan ini. Luar biasa ramai sekali. Dari kepolisian juga ikut menjaga keamanan. Benar. Nah selain itu ini ada di Jalan Diponegoro. Yang di sebelah barat dekat Sanglah itu aja ya. Wah ini jalan sampai ditutup. Wah dan sangat ramai terlihat pagi itu. Petugas dari keamanan, dari pecalang juga, desa adat setempat, dari Hansip, Kamtipmas juga. Wah ini luar biasa. Begitulah toleransi kita di Bali. Semoga tetap dijaga untuk teman-teman semuanya. Dan kedepannya di acara-acara apapun bukan tidak hanya di umat muslim, mungkin ada Natalan ada nanti pas orang Hindu tahun baru Imlek segala macam ya kita saling menjaga lah biar ya sama-sama enak lah di Bali. Mungkin pas nyepi nanti mereka dari teman-teman yang beragama Islam pingin ikut berogoh-ogoh ayo silakan gitu. Saat nyepi ikut menjaga ya pasti silakan. Ayo itulah salam toleransi. Seperti itulah salam toleransi kita di sini. Kita lanjutkan yang terakhir. Wah, ini sangat haru sekali saya melihatnya. Ini kejadiannya di Jakarta kemarin ya? Ya, ini ada kehujanan saat sholat Id. Seorang anak menggendong ibunya ke tempat berteduh. Lokasinya di Ranah Minang, Kota Padang Kantor. Di Sumatera. Padang ya, Sumatera. Minang. Ya. Di Minang berarti. Wah, begitulah si anak sangat berbakti pada orang tuanya. Karena hujan. Mungkin orang tuanya sudah ini ya, uzur mungkin ya, sudah tidak refleksnya sudah tidak kuat gitu. Digendong sama anaknya. Ya, keren. Ini salut dan anak yang sangat berbakti pada orang tua.
luar biasa. Walaupun hujan, tidak meninggalkan ibunya. Wah ini ada yang komen juga, berunding kau Dek, masih ada ibu untuk mengabdi. Wah luar biasa. Kapan lagi? Benar. Di saat ibu masih ada ya harus kita itu. Disitulah gitu. Janganlah menangis saat ibu kita tidak ada. Nah itu salah, jangan. Di saat masih ada lah kita harus menjaga. Ya gitu. Ya begitulah buat teman-teman yang merayakan Idul Fitri. Semoga tayangan hari ini menghibur kalian dimanapun kalian berada. Sekali lagi maafkan kengacuhan kita. Kalau ada salah-salah saat ngomong, salah segala macam, tingkah laku kita di ngacuh, karena ngacuh memang harus ngacuh, ngobrol asal untuk hiburan. Cuma apapun yang kita lakukan hari ini cuma untuk hiburan. Cuma untuk hiburan. Kalau memang ada yang bisa diambil, benar. Kalau enggak jangan diambil. Dan yang jelas semua ini tidak bermanfaat. Hanya mengisi waktu luang Anda gitu. Ya, begitulah. Bagaimana ada ini quote-quote untuk Hari Sebelum Raya? kita ke quote, saya tetap ingatkan lagi. Benar. Teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu untuk subscribe. Ada ting-tong ting-cerot kita. Ada Instagram kita juga. Nyalakan loncengnya, tuling-tuling. Ya. Biar terus mendapat update terbaru dan tayangan-tayangan yang makin ngacuh dari kita. Karena kita bulan ini sepertinya akan ada beberapa playlist baru. Wah, semoga lancar semua. Karena tim kreatif kita soalnya lagi studio tempat kita rekaman nih kayak full job juga nih. Semoga kita bisa menyisipkan waktu untuk tetap ngacuh. Benar. Ya, untuk quote hari ini akan dipandu oleh teman saya. Bentar. Saya belum. Saya masih nyari ini apa? Saya punya quote apa tidak? Yang jelas selamat merayakan, berhati-hati untuk teman-teman yang akan nanti arus balik ya. Selamat berlibur ya, yang bagi yang tidak merayakan kan ini liburnya panjang sekali. Benar. Untuk menunggu quote-nya Bang Nandi, ada quote kah hari ini? Tidak, kita tutup dengan salam ngacuh aja. Salam ngacuh aja deh. Salam ngacuh aja. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di ngacuh. Ngobrol asal cuma untuk hiburan. Cut. Assalamualaikum. Kami dari keluarga Ngacuh Official. Anjay. Saya lupa ini mah. Take 2. Action. Sama Tuan Ngacuh di mana pun berada. Take 3. Anjay.